Ki Dharma Kunchara, kaum Hadi ya. Saya lagi ngebuntutin beliau. Jadi kita ikuti saja. Setelah sampai di Bali ketemu dengan tokoh adat, tokoh budaya, tokoh agama ya. Ini kami lagi nyebrang di pelabuhan penyeberangan Ketapang. Gilimanuk. Gilimanuk ya. Ketapang Gilimanuk. Ketapang Gilimanuk. Menuju pelabuhan Gilimanuk. Ini Mas Ade bersama saya menuju Bali dalam rangka melakukan perjalanan spiritual. Spiritual yang tentunya kebangsaan sifatnya, bukan berbau agama atau bukan berbau apa, tapi nasionalisme. Oke guys, kali ini saya sudah sampai di Bali. Alhamdulillah, ini kediamannya yang menjadi tempat peristirahatan. Kita cari Ki Dharma di mana ya? Nah, ini gerbang masuk rumahnya ini. Kita masuk ke dalam. Tapi belum ada ininya. Apa kita lewat belakang aja? Oh, itu sebelah sana. Itu Ki Dharma sebelah sana. Wah, lagi nyantai kayaknya. Lagi ngopi-ngopi ya Ki ya. Selamat pagi Ki. Pagi. Aduh, gimana ini? Kabar pagi ini? Sehat walafiat. Sehat walafiat ya. Alhamdulillah. Saya sempat muter-muter nyari kediamannya. Alhamdulillah udah sampai dan ya, bertemu di sini ya. Kegiatan-kegiatan di sini memang sangat unik sekali ya. Karena mayoritas di sini beragama Hindu ya. Iya. Mayoritas beragama Hindu, tapi alhamdulillah dengan beragam agama, budaya dan kepercayaan juga, ternyata Indonesia itu kaya banget, sangat luar biasa sekali. Dan saya sangat terkesan sekali bisa mengikuti Ki Dharma di sini. Acaranya kapan ini Ki? Acara hari besok. Oh, acara hari besok ya. Acara hari besok. Ya, di Pejeng. Jaraknya jauh dari sini, katanya 1,5 jam hingga 2 jam. Oh iya. Ya, untuk ya secara spesifik lagunya saya kan Jawa Bali Mata Siji. Jadi saya menaruh tanah di sana, nanti tanah sana saya bawa ke Jawa gitu loh. Ya, antara Sang Hyang dan Dewata mesti manunggal. Saya juga bertemu dengan seorang tokoh spiritual lah, sama tokoh spiritual. Jadi beliau menyampaikan bahwa Satria Piningit itu memang menggunakan tes DNA ataupun ada DNA-nya. Emang setiap orang itu ada DNA-nya. Tapi hal ini juga disampaikan oleh Ki Wangsa Negara ataupun Danu Bogel Kaliki yang dari Banten. Beliau juga menyampaikan kalau yang dimaksud dengan DNA itu menurut beliau itu destination natural account. Jadi kode, lebih kepada kode gitu. Kode seseorang, tapi bukan kode-kode numerik yang sifatnya bisa dicari oleh akal pikir, tapi secara spiritual. Nah, kemarin waktu saya di Jember, saya bertemu dengan ahli di bidang genetika. Dia juga menyampaikan bahwa gen seseorang itu memang sama, tapi mirip, ada miripnya. Kalau misalkan mata biru, itu gennya pasti siapa gitu kan. Nah, sekarang saya pengen mendengarkan untuk DNA-nya Ratu Adil atau DNA-nya Imam Mahdi. Menurut Ki Dharma gimana? Ong wilahin jatinuhun ya jati luluh nusantara tapi uluk salamulnya. Kalau saya sih, saya memang suka yang berbeda. Namun intinya sama ya, bukan mencari perbedaan untuk pertengkaran yang saya maksud. Tapi intinya sama. Kalau unsur genetika menurut saya tidak lebih dari prah. Nah, ini sebagai pembeda maksudnya. Sebagai pembeda bahwasanya dulu karena pertama itu ada Wangsa. Dharma Wangsa. Dharma Wangsa. Artinya kelompok yang berdharma, yang niatnya
kelompok di tanah Jawa ini adalah Dharma Wangsa, Dharma Wangsa, wangsa yang berdharma, bukan beribadah. Topiknya. Kalau Wangsa Negara sama Dharma Kuncara itu beda ya? Beda. Beda. Kalau Dharma Kuncara kan Dharma kun, caranya menggunakan kun. Ya. Gitu. Jadi wangsa itu adalah sebuah ciri Dharma Wangsa umpamanya. Apa Wangsa Dharma monggo saja itu terserah. Nah, lalu kalau bercerita gen dikaitkan dengan kemunculan Imam Mahdi atau Ratu Adil, kalau unsur gen pokok itu tentu ada, umpamanya dari wangsa siapa, ya, asal jangan wangsa Gedebag saja itu. Oh, iya. Atau dari marga apa, tentu ada, atau DNA yang lain, saya bukan orang genetika ya, jadi. Namun ini sebagai ancer-ancer. Ancer-ancernya itu kalau dalam yang saya tahu, kromo trahing rasul kinaib miosipun tunjung seto jejuluk neki. Artinya kalau melihat dari tunjung seto ini adalah trah mataram atau genetika yang baru ini adalah buatan dari satria itu sendiri, dari Ratu Adil itu sendiri. Sebab genetika itu bisa berubah manakala orang itu mau merubahnya. Lah, lalu yang merubah itu apa? Tingkat tapa brata atau kesuhudan atau kesungguhan dalam hendak mengubah pribadinya melalui tapa brata atau doa dan puasa gitu loh. Makanya orang dulu kan ada yang menceritakan wali bertapa bersemedi sampai setahun umpamanya begitu. Itulah yang merubah genetika. Dan Imam Mahdi atau Satria Piningit atau Ratu Adil monggo saja lah, itu tentu genetikanya nanti akan baru yang dibentuk oleh dirinya sendiri begitu loh. Berarti kalau begitu, walaupun genetiknya seorang raja penguasa Jawa misalkan ya, tapi kalau tidak ada spiritualnya, tidak ada petunjuk dari leluhurnya, itu nggak mungkin jadi begitu. Nggak mungkin. Sebaliknya, kalau misalkan genetiknya itu manusia biasa, taruhlah rakyat jelata, tapi mendapatkan titah dari leluhur untuk menjadi sosok Satria Piningit, itu bisa gitu? Bisa, asal konsistensinya yaitu secara terus-menerus. Oh iya. Namun ketika tidak terus-menerus, ya bisa berubah di jalan, ya otomatis gagal gitu loh. Berarti ini ada kemiripan dengan jawaban Didanu yang dari Banten itu menyampaikan itu faktor keturunan nggak terlalu berpengaruh. Iya, faktor keturunan itu berpengaruh secara kelompok besar bisa. Namun dalam hal yang spesifik ini ya nggak bisa. Yang jelas orang yang betul-betul sungguh-sungguh dalam melakoni secara terus-menerus sehingga mengubah genetikanya, dan genetika Mataram pun ya, atau terah Mataram pun bisa keserap sama. Tapi kan sekarang pada kenyataannya nih ya Ki, yang saya temui beberapa tokoh itu mereka itu membanggakan leluhurnya terah Majapahit lah, terah Mataram lah, terah Siliwangi dan lain sebagainya. Nah, sehingga mengabaikan hal-hal seperti spiritual atau apa gitu. Atau gimana itu? Bukan mengabaikan, intinya menganggap apa ya, biasa gitu. Orang mengagukan keturunan itu banyak ya. Namun yang namanya terah kesumur meseng matu tidak ngantopo itu tidak semua orang bisa melakukan. Contoh, yang menjunjung tinggi Kanjeng Nabi banyak banget ya. Namun berperilaku seperti Kanjeng Nabi adalah sangat jarang. Di tanah Jawa ini belum tentu ada 2 orang. Apalagi 3, 2 orang saja nggak ada gitu. Nah, mengapa demikian? Rata-rata orang itu terpatok masih digurui oleh hawa nafsunya sendiri, masih menggurui hawa nafsunya sendiri, mentok di situ kan, digurui dan menggurui, ditipu dan menipu kasarnya ngomong, atau dikelabui dan mengelabui. Nah, inilah yang keliru. Jadi saya akan mengatakan intinya samu barang kang podo tidak bisa disama-samakan, samu barang yang berbeda tidak bisa disama-samakan, samu barang yang sama tidak bisa dibeda-bedakan. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin itu sementara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.